Shalom, perkenalkan nama saya Antipa Salding, NIM 03 2019 003, kelas A jurusan Pastoral Counseling semester 5. Di sini saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu psikologi orang dewasa. Yang pertama, psikologi perkembangan masa dewasa. Psikologi secara umum menjelaskan tentang kedisiplinan dan pribadi serta proses mental di lingkungan eksternal. Kita perlu ketahui bahwa psikologi lebih dibutuhkan oleh manusia. Menurut saya, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan manusia dan kehidupan manusia. Yang berikut perkembangan masa dewasa. Di sini saya menjelaskan sedikit. Kita perlu ketahui bahwa masa dewasa diawali dengan masa dewasa awal. Artinya seorang individu mulai ada penyesuaian diri tingkat yang rendah hingga ke tingkat yang signifikan atau kompleks. Masa awal artinya masa di mana seorang individu mulai ada penyesuaian untuk menuju kehidupan yang baru. Artinya kita hidup mandiri, tidak tergantung pada orang tua. Masa dewasa awal adalah masa peralihan tahap berproses menuju dewasa, artinya bermotivasi untuk meraih sebuah keinginan, misalnya ingin tinggal sendiri. Yang pada bagian B, bebas usia. Artinya periode bebas usia ini diawali dari 18 sampai 40 tahun. Artinya periode yang terpanjang bagi seorang individu untuk melaksanakan tugas. Dalam hal ini adalah sudah mulai ada penyesuaian diri, hidup mandiri, dan memikirkan hal-hal baru. Yang berikut adalah berorientasi pada tugas, bukan pada diri atau ego. Pada bagian ini menjelaskan tentang ego seseorang. Artinya kita jangan utamakan kepentingan kita sendiri, tetapi kita harus berorientasi untuk kepentingan banyak orang. Jangan ego terhadap apa yang kita miliki. Yang berikut adalah tujuan, yang menjelaskan kebiasaan kerja yang efisien. Artinya sebagai seorang dewasa kita harus bertujuan yang baik, cermat, dan tahu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang berikut seseorang yang dewasa itu, artinya kita harus mampu mengendalikan perasaan pribadi dan tidak saling mengukur keadaan yang lain. Artinya mampu mengontrol diri. Yang pada bagian G, objektif. Artinya mampu berusaha, misalnya kita sebagai seorang mahasiswa harus lakukan apa yang menjadi tanggung jawab atau kewajiban kita, seperti rajin ke kampus, harus mengikuti tata tertib akademik atau kampus, rajin bekerja tugas, dan kumpul pada tepat waktu. G, menerima kritik dan saran. Artinya kita jangan ingin menang, tetapi hargai pendapat orang lain. Pertanggungjawaban terhadap usaha-usaha pribadi. Pada bagian B, masa dewasa awal. Definisi dewasa. Istilah adult berasal dari bahasa Latin yang berarti tumbuh menjadi kedewasaan. Definisi masa awal. Dewasa awal adalah masa peralihan dari masa remaja. Kita perlu ketahui bahwa masa peralihan ditandai dengan identitas diri. Identitas diri yang dimaksud adalah umur atau kronologi. Ciri-ciri masa dewasa. Masa yang pertama, masa reproduktif. Masa ini ditandai dengan pembentukan rumah tangga. Di sini yang saya menjelaskan sedikit mengenai pembentukan adalah beberapa sifat yang kita ketahui. Kurangnya partisipasi terhadap keluarga. Yang bagian kedua, memantapkan kedudukan atau still down. Artinya individu mulai berpikir untuk memenuhi kebutuhan tanpa campur tangan orang lain dan menilai mulai ada perubahan dalam hidup, artinya mandiri. Yang berikut masa keterisian sosial. Di sini menjelaskan tentang karier seseorang untuk
karir atau jabatan, dan hubungan dengan kompleks dan literasi sosial. Masa komitmen artinya sebagai tanggung jawab besar. Contohnya kalau sebagai seorang dokter, guru, dan lain-lain. Yang berikut masa perubahan, yaitu keinginan selalu tinggi seperti kelompok sosial dan lain-lain. Yang berikut masa kreatif. Yang saya pahami tentang kreatif adalah membuat segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Contohnya seorang tukang membuat kursi dari kayu menjadi meja atau kursi. Yang berikut adalah perubahan fisik dan perkembangan kognitif dewasa. Pengetahuan tentang perkembangan dan kesehatan fisik. 1. Performa fisik usia dari 19 sampai 26 tahun. Yang kedua, kesehatan atau angka kematian, artinya gaya hidup pada kesehatan. Yang berikut B, pada makan dan berat tubuh, menjelaskan tentang obesitas atau masalah kesehatan seperti seseorang mengalami penyakit turunan atau bawaan, ketidakadilan orang lain, dan lain-lain sebagainya. Berikut olahraga. Olahraga adalah cara kita atau perilaku kita terhadap dan secara tertentu. Berikut perilaku kekerasan seksual dan pelecehan seksual. 1. Tingginya kasus pemerkosaan, artinya pemerkosaan terhadap orang yang tak bermasalah demi kenyamanan diri sendiri, padahal itu merusak nama baik. Selalu ada hak-hak kekuasaan atas individu dan psikologis yang paling serius terhadap korban. Yang terakhir, perkembangan kognitif, artinya mengacu pada kemampuan yang dimiliki seseorang anak untuk memahami sesuatu atau cara berpikir. Terima kasih.